Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk seluruh kelas sistem multimedia yang saya empu pada semester ganjil 2020-2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ini di pertemuan kita yang kedua ya. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan terkait materi pengantar multimedia dan juga sistem multimedia. Ya, jadi sebelum kita beranjak biasanya untuk mengenal lebih jauh terkait dari yang namanya multimedia, maka kita harus mengetahui dulu terkait dari dimulainya dengan pengertian multimedia, sistem multimedia dan sebagainya ya. Oke. Nah, di mata kuliah sistem multimedia ini capaian pembelajarannya yang pertama adalah bagaimana semua mahasiswa mengetahui penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu untuk menjelaskan kembali multimedia dan komponen pendukungnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mampu menghitung ukuran komponen penyusunan multimedia menggunakan teknik kompresi. Dan yang terakhir adalah mampu memecahkan masalah yang diberikan dengan pendekatan sistem multimedia. Artinya, bagaimana setelah mata kuliah ini nanti berakhir, Anda dapat mengetahui ataupun memecahkan masalah dengan pendekatan sebuah sistem multimedia. Oke, nah sistem multimedia ini biasanya membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan. Artinya sistem multimedia ini ataupun multimedia itu sudah banyak sekali digunakan dalam kehidupan. Ya, di mana multimedia itu tidak hanya pada topik, materi, mata pelajaran, mata kuliah, itu tidak hanya berfokus pada sebatas teori saja, ya. Tapi multimedia ini sekarang sudah berkembang sangat pesat, di mana multimedia telah merujuk pada beberapa bidang keahlian. Ya, selain bidang keahlian multimedia, kemudian profesi dalam multimedia itu biasanya juga merujuk pada sebuah perangkat. Ya, artinya kalau dulu multimedia itu hanya sebatas pada topik, materi, kalau sekarang tidak. Ya, kalau sekarang kita sudah merujuk pada beberapa bidang keahlian, profesi, dan juga perangkat. Ya, nah penting diketahui mengenai multimedia ini dimulai dengan pengertian, komponen, distribusi, tools, dan juga pemanfaatan multimedia itu seperti apa. Itu yang akan kita coba pahami, kita coba kaji bagaimana kita mengetahui dari mulai pengertian, komponen, distribusi, dan juga pemanfaatan multimedia itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara yang namanya multimedia, biasanya kita akan dihadapkan dengan dua buah kata, ya, yaitu adalah kata multi dan juga media. Ya, jadi kalau secara definisi etimologis itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu adalah multi dan juga media atau medium. Ya, dalam bahasa Latin itu medium, gitu ya. Jadi multimedia itu terdiri dari dua buah kata, yaitu adalah multi dan juga medium. Ya, nah multi itu apa? Multi itu biasanya diidentikan ataupun dikategorikan menjadi jamak, ya, atau artinya jamak ataupun banyak. Ya, artinya multi itu beragam, multi itu banyak. Nah, itu jamak, itu adalah multi. Sedangkan media itu adalah berarti sarana menyampaikan pesan atau informasi. Ya, nah sarana menyampaikan pesan atau informasi ini bisa berupa teks, gambar, suara ataupun video. Ya, jadi multimedia ini secara istilah merupakan kombinasi banyak atau beberapa, artinya lebih dari satu, ya, media seperti teks, gambar, suara, video, ya, yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, artinya ketika kita berbicara multimedia, maka kita akan berbicara menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Ya, bentuknya dalam sebuah media. Ya, medianya mau seperti apa, gitu ya. Nah, itu adalah definisi dari yang namanya multimedia yang terdiri dari dua kata, ya. Multi dan juga media ataupun medium. Nah, secara terminologis, kalau tadi secara etimologis, secara terminologis multimedia ini merupakan kombinasi berbagai media. Ya, tadi sudah disebutkan menyampaikan informasi melalui media. Medianya apa? Bisa teks, gambar, suara, video, gitu ya. Nah, secara terminologis, kombinasi dari berbagai media tersebut dikatakan dengan yang namanya multimedia. Ya, yang secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik. Nah, kalau dulu secara terminologisnya kita berbicara multimedia, berarti kita berbicara banyaknya media.
Ya. Nah, kalau sekarang banyaknya media itu secara terpadu dan sinergis melalui komputer ataupun peralatan elektronik dengan mencapai tujuan tertentu, ya, gitu. Kemudian dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah terpadu dan sinergisnya. Nah, kita garis bawahi ya, di mana secara terminologis kombinasi dari berbagai media tersebut itu harus secara terpadu dan sinergis. Artinya menunjukkan bahwa komponen multimedia itu harus terpadu dan juga sinergis satu sama lain untuk mendukung tujuan tertentu. Ya, dalam multimedia tidak harus mendukung semua unsur, ya, tetapi minimal mengandung tadi. Multimedia itu kan dikatakan banyak ataupun lebih dari satu. Ya, jadi bisa banyak, bisa beberapa, artinya lebih dari satu. Maka minimal kita sudah mengandung dua jenis ataupun dua komponen media, contohnya teks dan gambar, itu sudah merupakan multimedia. Ya, contoh, kita melakukan presentasi seperti ini, ada yang namanya teks dan juga ada yang namanya gambar, itu sudah multimedia. Apalagi teks, gambar, dan juga suara seperti ini, itu juga sudah dikatakan sebagai multimedia. Ya. Nah, kedua atau lebih kombinasi itu harus mempunyai sinergi dan juga terpadu dalam untuk menuju tujuan tertentu. Ya, sepertinya kita menjelaskan sebuah konsep, itu jika kita hanya menjelaskannya hanya membaca, maka tidak ada perpaduan ya antara teks dan gambar. Nah, ketika kita menggunakan multimedia, artinya menggunakan teksnya menarik, kemudian dikombinasikan dengan gambar menjelaskan sebuah konsep, maka itu akan lebih gampang untuk dipahami. Artinya akan mencapai tujuan. Tujuan kita menjelaskan sebuah konsep itu biasanya untuk orang memahami, untuk orang mengerti. Maka ketika kita menggunakan yang namanya perpaduan antara teks dan juga gambar yang saling berhubungan dan saling menguatkan, itu akan disebut dengan multimedia dan membantu kita untuk menjelaskan sebuah konsep tersebut. Ya, tujuannya untuk biar orang memahami konsep tersebut. Nah, itu adalah kombinasi ataupun mempunyai sinergi antara dua ataupun lebih komponen multimedia. Nah, multimedia dibuat dengan tujuan tertentu bergantung dari pemanfaatan. Nah, balik lagi, kita memanfaatkan multimedia untuk apa? Gitu. Artinya setiap kita menggunakan multimedia itu mempunyai tujuan tertentu. Artinya mempunyai pemanfaatan tertentu. Ya, contoh, multimedia digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, tujuannya itu adalah untuk memahami materi pembelajaran. Artinya, ketika tujuannya untuk memahami, maka bagaimana kita mengkombinasikan multimedia tersebut agar lebih dipahami. Ya, contoh, saat kuliah online menggunakan virtual Zoom gitu ya, nah ataupun menggunakan LMS secara virtual, biasanya mahasiswa cenderung lebih kesulitan gitu, lebih kesulitan dalam memahami setiap materi yang disampaikan. Nah, mungkin dengan kita memanfaatkan multimedia, artinya seperti ini ya, ada teks, kemudian ada gambar, artinya gambar saya di sini sebagai pemaparan, itu mungkin saja bisa memudahkan tujuan pembelajarannya. Oh, materinya tuh seperti ini, dan keuntungan lainnya itu adalah bisa diulang kembali. Ya, gitu artinya sehingga kita bisa mempermudah pembelajaran. Ya, tujuannya adalah mencapai pembelajaran tertentu atau disebut dengan media pembelajaran. Ya. Nah, media pembelajaran biasanya terdapat beberapa aplikasi interaksi antara pengguna dan aplikasi. Artinya kalau kita mau membuat sebuah media pembelajaran, itu biasanya ada yang namanya interaksi antara pengguna dan aplikasi. Contohnya seperti sekarang, penggunanya saya berinteraksi dengan aplikasi misalkan PowerPoint. Gitu ya. Kemudian menulis teks, menulis objek, dan lain-lain. Itu adalah disebut dengan media pembelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan multimedia itu sudah berkembang. Ya, kalau dulu orang biasanya memanfaatkan multimedia hanya untuk pembelajaran, ya kalau sekarang tidak. Ya, media pembelajaran ini sudah sangat berkembang tidak hanya di dunia pendidikan, tapi sudah berkembang juga sudah mencapai ke ranah bisnis, kemudian industri, pariwisata, hiburan. Nah, itu sudah hampir semuanya menggunakan multimedia. Ya, sehingga kita sudah sangat terbiasa melihat di berbagai sektor, di berbagai industri, di berbagai bisnis itu adanya yang namanya multimedia. Ya, jadi multimedia ini sudah sangat luas sekali penggunaannya. Nah, kalau kita berbicara tadi penggunaan multimedia, nah bagaimana pemanfaatan multimedia? Nah, tadi sudah disebutkan ada di beberapa bidang, dimulai pendidikan, kemudian bisnis, industri, hiburan, pariwisata, dan sebagainya.
maka ini adalah beberapa contoh pemanfaatan multimedia di bidang-bidang tersebut. Pembelajaran sudah sangat jelas, yaitu adalah untuk media pembantu dalam memahami setiap materi. Ya, artinya ketika kita membuat sebuah media pembelajaran, bagaimana media tersebut dapat membantu ataupun memahami setiap materi yang diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswinya. Ya. Kemudian pemanfaatan multimedia di bidang bisnis dan industri itu biasanya bertujuan untuk membantu mengoptimalkan promosi produk dan jasa. Nah, jadi kalau kita berbicara bisnis, berbicara industri, itu biasanya bagaimana konsepnya multimedia dapat mengoptimalkan produk, ya, dan juga jasa. Nah, biasanya produk dan jasa yang ditawarkan itu melalui berbagai jenis, bisa melalui iklan, entah itu iklan cetak, kemudian iklan dari media digital, ya, itu. Kemudian profil perusahaan, kemudian presentasi dalam hal ini adalah presentasi perusahaan ataupun presentasi produk, kemudian pelatihan, demo produk, katalog, simulasi, pemasaran, komunikasi, dan lain-lain. Jadi bisnis dan industri ini pemanfaatan multimedianya sangat banyak sekali, ya, gitu. Kemudian di bidang pariwisata kita sudah sekarang terbiasa informasi objek wisata dalam bentuk website, kemudian terminal komputer, aplikasi, dan lain-lain. Ya, kemudian dalam dunia hiburan berbentuk games, animasi, pertunjukan, dan lain-lain. Nah, artinya pemanfaatan multimedia ini secara kalau kita lihat itu hanya pemanfaatan secara langsungnya saja. Nah, kita yang bergerak di keilmuan teknik informatika ataupun di informatika, maka Anda harus bisa mengkonversi pemanfaatan multimedia ini ke dalam bentuk yang namanya ranah keilmuan Anda. Artinya ranah teknik informatika. Contohnya, media pembelajaran. Media pembelajaran membantu memahami setiap materi, itu tujuannya. Bagaimana mengkonversikannya? Mengkonversikannya itu adalah bagaimana kita membuat sebuah media pembelajaran dari pemrograman untuk memudahkan orang yang memahami ataupun membaca materi tersebut. Ya, gitu. Kemudian di bidang bisnis, bagaimana kita membuat yang namanya iklan, profil perusahaan, presentasi, pelatihan, demo, katalog, itu berbasis pada bahasa pemrograman. Ya, kemudian bidang pariwisata, bagaimana kita membuat sebuah website yang bisa menarik, yang bisa memberikan orang ingin berwisata ke tempat tersebut, gitu ya. Nah, kemudian dunia hiburan juga sama, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi ataupun pemrograman yang mendukung terhadap games, animasi, 3D, dan sebagainya. Ya, itu jadi pemanfaatan multimedia dan bagaimana mengkorelasikan antara pemanfaatan multimedia tadi dengan ranah keilmuan Anda yang ada di teknik informatika. Nah, kemudian peran multimedia dalam bisnis. Nah, kalau tadi kita mengetahui pemanfaatannya, nah kemudian ini perannya. Di aplikasi multimedia dalam bisnis biasanya kita meliputi tadi presentasi, pelatihan, pemasaran, iklan, demo produk, simulasi, katalog, kemudian komunikasi jaringan. Nah, itu adalah peran yang namanya multimedia bisnis, ya. Kemudian presentasi multimedia dapat membuat suasana menjadi hidup. Nah, artinya tujuan dari menggunakan multimedia di dalam bisnis, contohnya di dalam presentasi, itu harus bisa membuat suasana yang tadinya tidak terlalu ramai, yang tadinya tidak tertarik, itu menjadi hidup dan juga interaktif. Ya. Kemudian bagaimana peran multimedia di pelatihan atau simulasi, itu memanfaatkan multimedia bisa menggunakan video dan juga foto yang interaktif. Ya. Peran multimedia dapat menunjang terhadap setiap proses bisnis. Artinya, jika kita sudah bisa menggunakan multimedia dalam segala hal dan kita tahu peran multimedia tersebut, itu akan sangat menunjang setiap proses bisnis di perusahaan. Nah, contohnya profiling perusahaan gitu kan akan lebih efektif jika kita menyampaikan dengan melalui video ataupun foto yang menarik gitu. Kemudian peran multimedia dengan teknologi dapat memberikan kontribusi pada proses bisnis. Ya, artinya sudah jelas multimedia saja itu sudah bisa menunjang proses bisnis. Apalagi multimedia didukung dengan teknologi, itu akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses bisnis. Kemudian kalau di sekolah, bagaimana peran multimedia? Nah, kalau di sekolah itu biasanya adalah salah satu tempat yang paling membutuhkan multimedia. Ya, makanya kenapa tadi pertama yang dibahas itu adalah media pembelajaran, karena sekolah itu adalah salah satu yang membutuhkan multimedia. Ya, karena biasanya kita di dalam bentuk pengajaran selalu konvensional.
tidak memanfaatkan multimedia. Nah, kalau sekarang kita cenderung banyak menggunakan multimedia. Ya, banyak sekolah yang belum bisa menerapkan teknologi dan beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, ini ya tantangan untuk setiap penelitian, terutama misalkan Anda mau mengambil skripsi di bagian sistem multimedia, itu adalah banyaknya sekolah, terutama untuk media pembelajaran, banyaknya sekolah yang belum menerapkan teknologi. Ya, di daerah-daerah itu banyak sekolah yang tidak terbiasa dengan teknologi, apalagi dengan teknologi baru. Nah, itu adalah tujuan kita menggunakan ataupun memberikan pemahaman bahwa yang namanya multimedia didukung dengan teknologi itu akan memudahkan setiap proses pembelajaran. Ya, multimedia dapat digunakan dalam setiap proses pembelajaran, ini sudah jelas. Ya, pembelajaran apapun, materi apapun, mata kuliah, mata pelajaran apapun itu bisa dibentuk dalam multimedia, ya, sehingga bisa membantu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah pembelajaran dengan multimedia menganut yang interaktif. Nah, jadi kalau kita membangun sebuah multimedia, sistem pembelajaran, media pembelajaran itu harus bersifat interaktif, artinya ada komunikasi, gitu ya, di mana multimedia tersebut dapat mendukung interaktif, memudahkan ataupun mempermudah dalam setiap media pembelajaran. Nah, bagaimana peran multimedia di rumah? Nah, ini multimedia di rumah itu sekarang telah berkembang hingga ke rumah, ya. Jadi tidak hanya untuk di lingkungan sekolah, di lingkungan bisnis saja, tapi sudah mulai merambah ke perumahan ataupun di segi rumah, ya. Dimana dimulai dengan berkebun. Nah, itu biasanya berkebun kan kita bisa memanfaatkan yang namanya sistem multimedia juga, ya. Memasak, mendesain rumah sudah jelas bagaimana kita memberikan mengimplementasikan desain rumah dari multimedia yang sudah kita buatkan. Kemudian renovasi itu sudah memanfaatkan multimedia, entah itu multimedianya berupa hanya gambar dan juga tulisan ataupun dalam bentuk aplikasi, tapi kebanyakan sekarang biasanya untuk yang peran multimedia di rumah itu sudah berbentuk aplikasi, ya. Berbagai hal dalam menunjang kegiatan di rumah telah dimasuki oleh peran multimedia, artinya hampir seluruhnya, ya, sudah dimasuki dengan namanya peran dari multimedia. Nah, selain dari yang tadi di sekolah, kemudian di bisnis, di perusahaan, kemudian di rumah, peran multimedia selanjutnya adalah di tempat umum, ya. Ini sudah jelas multimedia di tempat umum sudah banyak digunakan, yaitu adalah di tempat-tempat strategis seperti hotel, kemudian stasiun, perpustakaan, toko ataupun kios, ya, bisa dalam bentuknya informasi, bisa dalam bentuknya pemasaran, bisa dalam bentuknya profiling perusahaan, itu banyak sekali digunakan, ya. Multimedia tersebut membantu dalam memberikan informasi dan bantuan, ya. Artinya contohnya di hotel ataupun di stasiun. Nah, itu stasiun biasanya kita akan melihat informasi, ya, bentuk kalau misalkan bentuk keberangkatan, informasi keberangkatan, kemudian arah panah, jalur, itu kan adalah membantu setiap pelanggan. Artinya multimedia di tempat umum lebih cenderung untuk membantu dan juga memberikan informasi, ya, gitu. Kemudian multimedia tersebut dihubungkan melalui perangkat elektronik. Nah, sekarang pemanfaatan multimedia dulu mungkin hanya dipasang di pamflet, gitu, ataupun dicetak dalam bentuk cetakan kemudian ditempel. Kalau sekarang banyak sekali di tempat umum sudah memanfaatkan multimedia dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik seperti Videotron, gitu ya, kemudian layar, gitu ya, itu sudah mulai dikembangkan ataupun digunakan untuk di tempat-tempat umum. Artinya dengan tujuan tadi adalah karena multimedia mempunyai tujuan memberikan informasi dan juga memudahkan pelanggan, bantuan pelanggan, maka sebisa mungkin multimedia tersebut harus memanfaatkan teknologi, ya, gitu. Semua multimedia yang digunakan membantu setiap proses, ya. Artinya tadi bisa membantu dalam proses informasi ataupun membantu dalam proses bantuan untuk setiap pelanggan, ya. Contoh, ketika kita ke kereta api, jika kita harus bertanya, mungkin tidak ada orang yang siap memberikan jawaban kita, gitu. Tapi kalau dengan kita sudah memanfaatkan multimedia, maka yang apa kita cari itu kita bisa lihat, gitu ya. Dan sekarang cenderung orang menggunakan komputer besar, misalkan satu sebagai papan informasi yang bisa diakses kapanpun, ya. Gitu. Itu adalah sistem multimedia yang membantu di tempat umum. Nah, sekarang banyak sekali perkembangan sistem multimedia, terutama jika kita membuat sebuah aplikasi yang berdasar pada multimedia itu sudah berbasis pada aplikasi terutama mobile, ya. Nah, sebelumnya ada augmented reality. Nah, sekarang yang paling banyak sekali digunakan membuat basis dari sistem multimedia itu biasanya berbasis pada virtual reality.
Artinya perkembangan teknologi dan penemuan ide kreatif itu dikembangkan melalui virtual reality. Ya, virtual reality ini bisa dalam bentuk kacamata, kemudian sarung tangan dan juga sebagainya. Biasanya berupa yang namanya wearable device, ya. Gitu. Hal tersebut untuk apa? Untuk memudahkan atau menjangkau dan mengambil objek seolah-olah dengan aslinya. Artinya ketika kita membuat augmented reality ataupun virtual reality, itu adalah bagaimana memudahkan orang ketika mau belajar, ketika mau memberikan informasi, itu memudahkan dengan menjangkau ataupun mengambil objek tersebut seolah-olah aslinya. Ya, gitu. Kemudian virtual reality ini lebih banyak digunakan untuk simulasi dan pelatihan. Ya, biasanya untuk simulasi ataupun untuk pelatihan. Contohnya simulasi untuk merenovasi rumah, kemudian pelatihan untuk misalkan kalau ada kita salah seorang atlet, bagaimana pelatihan untuk menembak dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu kegunaan atau banyak digunakannya virtual reality, ya. Jadi VR ini adalah ekstensi multimedia dan menggunakan elemen multimedia, yaitu citra, suara, dan animasi. Ya, jadi biasanya kalau kita sudah berbicara VR, itu harus berbicara 3 elemen ini, ya, yaitu adalah gambar atau citra, suara, dan juga animasi. Gitu. Kemudian VR ini merupakan implementasi multimedia secara interaktif secara penuh. Kenapa interaktif? Karena sudah jelas ketika kita menggunakan virtual reality, itu kita seolah-olah sudah memang berada di tempat yang kita inginkan. Gitu. Jadi objeknya seperti nyata, kemudian kita mengambilnya seperti nyata, itu adalah implementasi multimedia yang interaktif secara penuh. Ya, itu adalah virtual reality. Nah, kemudian bagaimana dari beberapa multimedia tersebut mengirimkan multimedianya? Ya, biasanya multimedia memerlukan jumlah memori digital yang besar jika disimpan dalam sebuah penyimpanan, ya, pengguna ataupun sejumlah bandwidth. Nah, biasanya kalau didistribusikan melalui kabel wireless, itu biasanya kita membutuhkan distribusi bandwidth yang lebih besar. Ya, kemudian pengiriman multimedia semakin besar bandwidth, maka semakin banyak multimedia, sudah jelas. Ya, ketika kita berbicara di dalam sebuah jaringan, semakin banyak bandwidth yang tersedia, maka kita akan bisa semakin banyak mengirimkan multimedia. Ya, gitu. Kemudian pengiriman multimedia bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk CD ataupun DVD, kemudian flash drive dan juga jaringan internet. Tapi sekarang biasanya banyak orang mendeliver ataupun mengirimkan multimedia dalam bentuk, kalau tidak flash drive ya juga kalau tidak flash drive itu lebih cenderung ke jaringan internet. Ya. Oke, nah itu jadi sekilas mengenai pengantar dari yang namanya multimedia, ya, dan juga sistem multimedia, di mana tadi kita dikenalkan dengan dimulai pengertiannya, komponen-komponennya, kemudian pemanfaatannya, lalu dampaknya terhadap beberapa ranah ataupun sektor yang bisa didukung oleh multimedia. Nah, jadi dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ini reviewnya, ya, ada 5 poin. Yang pertama adalah multimedia itu pasti merupakan kombinasi dari minimal 2 komponen multimedia, ya. Komponennya bisa berupa teks, gambar, suara, animasi, video, gitu ya. Nah, multimedia kombinasi dari beberapa komponen multimedia tersebut, ya, dalam komputer atau sarana elektronik lainnya. Kemudian yang kalau hanya multimedianya saja, itu kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Kalau kita sudah berbicara sistem multimedia, maka biasanya kita melibatkan beberapa sarana, ya. Kemudian yang kedua, produksi multimedia membutuhkan kreativitas, teknik, organisasi, dan kemampuan bisnis, sudah jelas. Ya, ketika kita membuat produksi multimedia, kita membutuhkan kreativitas, ya, seperti konten kreator. Bagaimana kita memikirkan kontennya yang kreatif, yang berbeda dari orang lain, kemudian tekniknya seperti apa, ya, kemudian organisasinya bagaimana. Itu adalah bagaimana produksi multimedia itu membutuhkan hal-hal tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, presentasi multimedia dapat interaktif atau pasif. Nah, sebetulnya ada 2 pilihan, mau kita membuatnya interaktif atau pasif. Ya, jadi multimedia bisa menggunakan 2 hal tersebut, bisa interaktif dan pasif. Tapi cenderung untuk sekarang, bahkan hampir sudah beberapa tahun ini, itu multimedia pemanfaatannya pasti selalu interaktif. Jadi kalau tidak interaktif bukan multimedia, itu pemahamannya. Padahal sebetulnya multimedia itu bisa interaktif ataupun pasif, ya. Itu. Kemudian multimedia dapat menyesuaikan manusia berinteraksi dengan informasi elektronik, ya. Jadi yang tadi contohnya di tempat umum bagaimana memberikan informasi melalui elektronik. Nah, multimedia ini memaksa manusia untuk menyesuaikan berinteraksi dengan informasi elektronik. Dan yang terakhir, beberapa bagian yang dapat didukung multimedia, nah ini adalah ranah ataupun beberapa bidang yang bisa didukung multimedia, dimulai dari pendidikan, pelatihan, pemasaran, iklan, demo produk, katalog hiburan, dan komunikasi jaringan. Itu adalah beberapa
bagian yang dapat didukung multimedia. Artinya jika Anda ingin membuat sebuah sistem multimedia ataupun skripsi, tugas akhir dan sebagainya berbasis pada sistem multimedia, maka ini ada beberapa bagian yang bisa didukung untuk multimedia. Ya, jadi Anda bisa mungkin mencari ide dari pendidikan, pelatihan, pemasaran, iklan, demo produk dan sebagainya. Itu untuk menjadikan sebagai Anda tugas akhir jika Anda mengambil sistem multimedia. Oke, mungkin untuk pemaparan materi pengantar sistem multimedia hanya sampai di sini. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kemudian selamat menonton. Kemudian silakan diulangi kembali, dipelajari kembali, dibaca slide-nya kembali untuk memudahkan Anda pembelajaran selama pandemi saat ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.